Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian firman. Khususnya kami masih tetap membahas tentang persoalan kematian yang dibicarakan oleh Pendeta Stephen Tong. Tuhan, kami mohon sekali lagi supaya Kau hadir, memimpin, mengarahkan, memberkati penyampaian maupun penerimaan firman. Tolong hamba dalam menyampaikan, berikan kekuatan jasmani, pikiran, dan khususnya suara yang sedang terganggu. Berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dia butuhkan supaya firman dan Injil-Mu bisa disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi bungkus semuanya dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, karena kami sadar tanpa itu semua akan sia-sia. Tolong kami semua dalam mendengar, Tuhan, berikan kami hati yang terbuka, kesegaran, konsentrasi, terang, buat kami mengerti. Dan Tuhan, telah kami mengerti, berikan kami ketundukan. Yang belum percaya, tolong untuk bisa percaya. Yang sudah percaya, tolong untuk bisa ditumbuhkan dan didewasakan, bahkan menggunakan bahan ini untuk memberitakan Injil kepada orang-orang lain. Kami sadar dimanapun dan kapanpun firman dan Injil disampaikan atau diterima, setan pasti bekerja. Kami mohon Kau kuatkan semua kami melalui godaan dan terang setan di dalam bentuk apapun. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Untuk sesuatu yang mungkin baru pertama kali datang, ini session yang keempat ya. Jadi saudara masuk di tengah jalan. Jadi kita dalam 5 session termasuk yang akan datang. Saya tidak bisa menyelesaikan ya. Saya mau menyelesaikan hari ini tapi bahannya terlalu banyak. Jadi akhirnya saya buat 5. Dalam 5 session saya membahas tentang khotbah Stephen Tong pada Paskah kemarin, di mana dia mengatakan bahwa hanya kematian Kristus yang ada dalam kehendak Allah, sedangkan kematian orang lain tidak. Untuk apa Allah menghendaki orang mati? Alkitab tidak pernah mengatakan Allah menghendaki si anu mati dan sebagainya. Jadi kematian karena apa? Ya karena dosa, lalu hukuman dan sebagainya. Tapi pokoknya bukan kehendak Tuhan. Tapi saudara, saya sudah dalam 3 session yang lalu memberikan bukti yang saya kira sangat-sangat banyak bahwa kematian betul-betul memang ditetapkan oleh Tuhan. Kematian Kristus sendiri itu fungsinya menangani kematian kita. Kalau itu ditentukan, bagaimana kematian kita bisa tidak ditentukan? Itu sangat-sangat tidak masuk akal. Saudara, kita juga pada poin ketiga Romawi yang lalu sudah membahas tentang pandangan Armenian, atau setidaknya sebagian orang Armenian berkenaan dengan kematian. Memang mereka berpandangan bisa dimundurkan, bisa dimajukan dari penentuan yang Tuhan berikan. Tapi kita tidak percaya hal itu, dan itu sudah saya sanggah. Sekarang kita masuk dalam poin 4 Romawi. Kalau sudah waktunya, Tuhanlah yang memanggil manusia itu pulang. Atau kalau mau kasar, Tuhanlah yang membunuh manusia itu. Jangan kaget kalau bilang Tuhan membunuhnya. Saudara pikir ini gak keliru Tuhan membunuh. Saya ulang sedikit ya. Jadi angka 4 Romawi, kalau sudah waktunya, Tuhanlah yang memanggil manusia itu pulang. Atau kasarnya, Tuhanlah yang membunuh manusia itu. Saudara, jangan merasa aneh kalau saya katakan Tuhan membunuh. Apakah berarti Tuhannya dosa? Tidak, saudara ya. Hukum Tuhan itu Tuhan yang ciptakan. Dan hukum itu di bawah Tuhan. Untuk kita, bukan untuk dia. Dia di atas hukum. Berarti kalau dia membunuh, itu tidak salah. Setiap hari dia membunuh. Seadanya orang mati, dia yang membunuh. Dan itu tidak pernah salah. Memang ada hal-hal, saudara ya, yang ada dalam hukum Tuhan, yang sekaligus kalau itu kita langgar, maaf, kalau Tuhan melanggar, maka dia melanggar sifat dasarnya sendiri. Dan itu tidak mungkin terjadi. Misalnya, firman Tuhan melarang jangan berdusta. Kalau Tuhan berdusta,
dia sebetulnya tidak salah terhadap firman. Kalau firman itu di bawahnya dia. Tapi dia tidak mungkin berdusta. Karena Tuhan itu setia, suci. Dia tidak bisa menabrak nature-nya, keberadaannya, sifat dasarnya sendiri. Jadi kalau dia berdusta memang dia salah. Tapi kalau dia membunuh, tidak salah. Tidak ada yang menentang nature-nya atau sifat dasarnya membunuh. Dia menciptakan, dia membunuh. Dia melahirkan orang, dia membunuh juga. Jadi saudara, jangan merasa aneh dengan istilah ini. Kan saudara, dalam kenyataannya kita melihat banyak kasus dalam Alkitab maupun kehidupan sehari-hari, bahwa yang membunuh ini kok bukan Tuhan kelihatannya. Ya. Yang pertama saudara, yang sering kelihatan membunuh, setan. Saudara, apakah setan membunuh? Kalau kita melihat orang disantet gitu ya, misalnya ya, saya kira itu harus dipercaya. Betul-betul terjadi. Santet, sakit berat, mati, bisa. Saudara, jadi setan bisa membunuh? Ya. Tapi hanya kalau Tuhan mengizinkan atau menghendakinya. Setan harus permisi pada Tuhan. Tuhan bilang, oke, dibunuh. Tapi kalau Tuhan bilang, tidak bisa setan membunuh seenaknya sendiri. Kalau ada orang berkata bahwa setan bisa membunuh, kalau memang dia bisa membunuh seenaknya sendiri, lah ya dia habisin aja seluruh gereja. Itu tidak mungkin, saudara. Dan Tuhan akan mengizinkan gereja habis. Itu tidak akan terjadi. Jadi sudah jelas bahwa setan membunuh bisa, hanya dengan izin Tuhan. Saudara, tentang hal ini akan saya berikan beberapa contoh ya. Pertama, kasus anak-anak Ayub maupun Ayubnya sendiri. Saya kira kan cerita ini sangat populer. Saya tidak akan bacakan teks yang panjang ini. Ayub 1 ayat 12 sampai dengan 21. Dalam ayat 12-nya Tuhan bicara kepada iblis. Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Sebelum ini saudara, Tuhan bahkan membuat pagar. Bukan cuma Ayubnya, tapi anak-anaknya, pegawainya, hartanya, rumahnya, semuanya pagar. Setan tidak bisa apa-apakan belas. Tapi kalau setan bilang, iya kamu berkati, ya tentu dia setia kamu. Oke, sekarang Tuhan berkata demikian. Semua dalam tanganmu. Ayubnya tidak boleh. Setan bisa berbuat apa saja dengan semuanya jadi milik Ayub, termasuk anak-anaknya, sebetulnya termasuk istrinya. Tapi Ayubnya, dia tidak bisa nyentuh rambutnya sedikit pun, karena Tuhan melarang dia. Dan saudara, setelah diberi izin, setan betul-betul hancurkan ya. Menggunakan orang-orang, perampok-perampok, penjaga-penjaga dari ternaknya Ayub dibunuh. Hanya satu yang lolos, dibunuh. Satu yang lolos untuk lapor. Semua yang lain dirampok dan sebagainya. Lalu anak-anaknya sedang pesta. Angin datang, hembus, ambrukkan rumahnya, mati semua. Ini yang terjadi pada ayat 18. Tolong naikkan. Anak-anak Tuhan yang laki dan yang perempuan dan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjuru yang roboh menerima orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Saudara, bahwa penjaga-penjaga ternak mati, satu yang lolos, mati satu yang lolos, itu pun diizinkan. Sudah Tuhan cerahkan dalam tangan setan, mau bunuh semua pun bisa. Tapi setan tidak mau bunuh semua. Satu dibiarkan lolos untuk lapor. Anak-anaknya serahkan, setan bunuh semua. Istrinya memang tidak dibunuh. Setan mau gunakan dengan cara yang lain. Jadi saudara, di sini kita melihat bahwa memang Tuhan cerahkan, baru setan bisa membunuh. Dan bagian terakhir dari ayat 21, Tuhan yang mengambil. Pada waktu harta itu dirampok oleh orang-orang Sheba dan sebagainya. Lalu anak-anaknya dibunuh oleh setan, menggunakan angin ribut dan sebagainya. Ayub memberikan satu pengakuan, Tuhan yang mengambil. Dia berkata juga, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Jadi saudara, bukan setan yang mengambil, biarpun setan yang membunuh. Tuhan yang mengambil. Bukan orang Sheba yang mengambil, biarpun mereka merampok. Tuhan yang mengambil. Bukan badai yang membunuh anak-anaknya, bukan. Tuhan yang mengambil. Jadi saudara, memang setan bisa, tapi dengan izin Tuhan. Sekarang saudara, kita lihat Ayub lanjutannya ya. Ayub 2
ayat 3 sampai dengan ayat 6. Ketemu lagi Tuhan dengan setannya. Dan Tuhan bilang, lihat, dia tetap setia. Setannya bilang, iya, dirinya tidak dia apa-apakan. Lalu saudara, dalam ayat 6, firman Tuhan kepada iblis, nah, dia dalam kuasamu. Tadi kan dia tidak boleh, ya, tapi sekarang dia dalam kuasamu. Hanya sayangkan nyawanya. Wah, ini saudara-saudara ya. Betul-betul kalau kita jadi Ayub, ini betul-betul setengah mati. Kalau saya, lebih baik diizinkan bunuh saya. Kalau saya seluruhnya diserahkan setan, boleh apakan pun saya, hanya nyawanya tidak boleh. Waduh, itu tambah saudara. Nah, tapi Tuhan maunya begitu saudara. Kalau saudara jadi setan, dia akan bunuh, tidak bisa. Tuhan larang. Kasih penyakit yang seberat mungkin. Saya bisa bayangkan penderitaan itu pasti luar biasa. Jangan bilang dia kusta, dia bukan kusta. Salah yang ngomong kusta. Kita sudah pernah membahas kitab Ayub, mempelajari penyakitnya Ayub. Tidak diketahui dengan pasti penyakitnya. Tapi saudara, dari penggambaran yang ada dalam seluruh kitab Ayub, itu luar biasa menyakitkan, luar biasa mengerikan, luar biasa menderita. Dan saudara, yang jelas setan tidak bisa bunuh. Tuhan bilang, boleh diapakan. Setan ngasih kanker, kasih AIDS, kasih apa saja. Wah, seadanya penyakit yang buat tersiksa apapun, dia tidak bisa membunuh Ayub. Lalu ayat 42 ayat 11, mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Setan memang yang menimpakan. Mengapa dikatakan Tuhan menimpakan? Setan cuma penyebab kedua. Penyebab pertama selalu adalah Allah. Dan karena itu segala sesuatu yang terjadi bisa dikatakan Tuhan yang melakukan hal itu. Biarpun dia tidak melakukan secara langsung, dia melakukan melalui setan, melalui orang, tapi tetap Tuhan yang menimpakan malapetaka itu kepada dia. Saudara, saya akan berikan komentar dari Calvin berkenaan dengan teks-teks Ayub ini. Dia berkata demikian, karena cerita yang ditulis di sini menunjukkan kepada kita bahwa kita ada dalam tangan Allah, dan dialah yang menentukan hidup kita dan mengatur atau membuangnya sesuai kehendaknya, dan adalah merupakan kewajiban kita untuk menundukkan diri kita sendiri kepadanya dengan segala kerendahan hati dan ketaatan, dan merupakan pertimbangan yang baik bahwa kita adalah miliknya sepenuhnya, baik hidup maupun mati. Dan khusus pada waktu yang berkenan untuk meletakkan tangannya atas kita, mungkin memberikan penderitaan ya, sekalipun kita tidak mengerti mengapa ia melakukan hal itu, tetapi kita harus memuliakan dia secara terus-menerus, mengakui dia sebagai adil dan lurus atau benar, dan tidak bersungut-sungut terhadap dia. Saudara, komentar Calvin tentang kitab Ayub, khususnya bagian-bagian yang saya garis bawahi, jelas menunjukkannya bahwa mati hidup di tangan Tuhan, bukan di tangan setan. Setan bisa membunuh hanya kalau Tuhan mengizinkan. Untuk Ayub, dia tidak mengizinkan, kapanpun, bagaimanapun tidak bisa dia membunuh. Contoh yang kedua saudara, kasus nubuat Nabi Mika. Kalau teks Ayub tadi itu teks yang sangat populer, teks yang ini teks yang sangat tidak populer. Mungkin jarang orang yang pernah membaca. Dan kalau saudara tidak pernah membaca teks ini, mungkin akan kaget. Mari kita baca 1 Raja-Raja 22 ayat 19 sampai 23. Saudara perlu tahu konteksnya ya. Ini Nabi Mika hidup dalam zaman Raja Ahab dengan istri Isabel yang sembah berhala dan sebagainya. Dan Ahab gabung dengan Yosafat untuk berperang melawan negara lain. Yosafat sebetulnya seorang anak Tuhan yang cukup saleh, sehingga dia mau perang. Tanya Tuhan dulu. Nabi-nabi palsu yang nubuat, si Yosafat tahu ini nabi palsu. Aku minta nabi yang benar. Akhirnya masa tidak ada nabi yang benar? Ada satu, tapi selalu ngomong gak enak. Nabi enak ngomongnya gak enak. Nabi yang ngomongnya selalu enak di kuping saudara, itu tidak enak. Nah saudara, akhirnya Mika dipanggil, diberi pesan. Semua nabi itu sudah meramalkan yang baik, kamu juga masih. Dia bilang, apa yang Tuhan firmankan itu yang tak omong. Nah saudara, sekarang Mika di hadapan Ahab dan Yosafat. Sekarang dia berkata demikian, ayat 19 saudara ya,
Kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya, dan segenap tentara sorga berdiri dekatnya, sebelah kanannya dan sebelah kirinya. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang, supaya ia tewas di Ramot Gilead? Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah suatu roh, ini setan ya, lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya, dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Karena itu, sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Saudara, cerita ini kelihatan aneh luar biasa ya. Tuhannya kong kali kong sama setan. Bagaimana? Kayaknya bekerja sama. Bukan bekerja sama. Tuhan yang manggil, Tuhan yang inisiatif. Siapa yang akan bujuk Ahab? Tuhan yang inisiatif. Bukan setan yang minta dulu. Tuhan yang ngomong dulu. Ada usul akan bujuk dengan jadi mulut nabi palsu, nabi yang menjadi mulut nabi palsu. Oke, jalanlah, engkau akan berhasil. Saudara, jelas semua ini penyebab pertama selalu Tuhan. Setan cuma alat. Setan membunuh. Tapi karena Tuhan menghendaki, Ahab dibunuh. Karena Tuhan menghendaki. Saudara, kalian dalam tafsirannya tentang teks ini berkata demikian. Kata-kata Yehova, bujuklah Ahab, engkau akan bisa. Dan Yehova telah meletakkan roh dusta dan seterusnya. Tidak boleh dimengerti sebagai semata-mata menyatakan izin Allah. Menurut kitab suci, Allah mengerjakan malapetaka, tetapi tanpa menginginkannya dan melahirkan atau menimbulkan dosa. Yehova telah menentukan bahwa Ahab disesatkan oleh nubuat dari nabi-nabinya yang diilhami oleh roh dusta, akan maju berperang supaya ia mendapatkan di dalamnya hukuman atas kejahatannya. Saudara, kalau saudara mendengar teks ini diuraikan, maka saya percaya mungkin 90% hamba Tuhan akan mengatakan, Tuhan cuma mengizinkan. Ini jangan diartikan Tuhan menetapkan, Tuhan mengatur, janganlah. Ini cuma Tuhan mengizinkan. Dan saudara, saya melihat buku tafsiran dari Adam Clarke, seorang Arminian. Dia juga menafsirkan semua ini hanya sebagai diizinkan oleh Allah. Tapi Karl Enders itu mengatakan tidak boleh dimengerti sebagai semata-mata menyatakan izin Allah. Yehova telah menentukan, bukan cuma izinnya. Ya saudara, Allah mengizinkan, itu tidak diterima dalam dunia reform. Memang kadang-kadang digunakan istilah itu, tapi selalu dijelaskan, atau di sana atau di sekitarnya dijelaskan apa yang orang reform maksudkan. Allah mengizinkan. Kalau orang reform berkata mengizinkan, bukan semata-mata mengizinkan. Seakan-akan dia tidak ikut campur apa-apa. Atau muncul sesuatu, mau jalan salah, lalu dia, ya sudahlah, sakarep-karepmu. Saudara, dalam arti semata-mata izin begitu, tidak ada orang reform menerima hal itu. Kadang-kadang orang reform mengatakan menentukan, kadang-kadang mengizinkan. Kenapa? Yang menentukan itu lebih positif, biasanya dalam hal-hal yang baik. Tapi yang mengizinkan dalam hal-hal yang buruk. Tapi saudara, apa yang diizinkan itu ditentukan. Itu tidak bisa tidak terjadi. Cuma dalam terjadinya, Allahnya itu pasif. Dia biarkan second cause, penyebab kedua, setan, manusia dan mereka bekerja. Tapi tetap penetapan itu jelas-jelas ada. Calvin ini juga menentang kata-kata gelap bahwa itu cuma izin. Dia berkata demikian, Allah menghendaki bahwa Raja Ahab yang tidak benar ditipu. Setan menawarkan pelayanannya untuk tujuan ini. Ia dikirim dengan perintah yang pasti untuk menjadi roh dusta dalam mulut semua nabi. 1 Raja 22 ayat 20 dan 22. Jika pembutaan dan kegilaan Ahab adalah penghakiman Allah, isapan jempol tentang sekedar izin hilang. Karena adalah menggelikan bagi sang hakim
untuk hanya mengizinkan apa yang ia kehendaki itu dilakukan, dan tidak juga menetapkannya dan memerintahkan pelaksanaannya oleh pelayan-pelayannya. Jadi saudara, bukan hanya izin, jelas ada penetapan daripada Tuhan. Lalu dia menggunakan alat-alat, apakah setan, orang, dan sebagainya. Di sini setan, jadi nabi memberikan dusta yang melalui mulut nabi palsu. Orang jadi nabi palsunya, musuh untuk membunuh. Semua diatur, dikuasai oleh Tuhan. Tapi Tuhannya pasif, dia tidak menggerakkan siapapun. Ya, orang-orang itu akan sendiri bergerak. Ya, jadi saudara, ini hal yang pertama. Setan bisa membunuh, ya, kalau Tuhan mengizinkan. Perlukah kita takut pada setan? Tidak perlu. Tuhan yang harus sudah takuti. Karena Tuhan tidak mengizinkan, setan tidak bisa apa-apakan saudara. Karena yang kedua, manusia bisa membunuh. Laki-laki saudara, sangat banyak kasusnya. Orang bunuh orang, teroris meledakkan ini itu dan sebagainya, perang, banyak sekali. Tidak usah diragukan dalam pandangan mata kita. Manusia bunuh manusia, sangat banyak. Tapi saudara, kita tidak melihat apa yang tidak kelihatan. Itu repotnya. Orang bisa bunuh orang, ya, hanya kalau Tuhan mengizinkan atau menghendaki. Bayangkan ya, kalau setan saja tidak bisa bunuh kecuali Tuhan izinkan. Masa manusia lebih hebat dari setan, lalu manusia bisa bunuh tanpa izin Tuhan? Itu mustahil. Saudara, saya berikan beberapa dasar untuk ini ya. Pertama, poin A, Matius 10, 28-31. Dan janganlah kamu takut pada mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama pada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh dan neraka. Kalau saudara baca 28-nya tok, saudara akan dapat kesan, oh, manusia bisa bunuh. Cuma, ya bunuh cuma tubuhnya tok. Bunuh tubuh jiwa, cuma Allah yang bisa. Tapi manusia bisa bunuh, kelihatannya, dari ayat 28 tok. Tapi kalau saudara baca terus, ayat 29, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapakmu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu jangan kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Dibandingkan burung pipit dan rambut terhitung semuanya. Dalam konteks ini harus diartikan juga, nggak satu pun rontok di luar kehendak Tuhan. Kalau burung pipit, rambut, nggak satu pun jatuh di luar kehendak Tuhan, bisakah kita, manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, jatuh, mati di luar kehendak Tuhan? Tidak mungkin. Kalau rambut kita dihitung, apalagi kepala kita, itu kata-kata Tuhan saya kira. Dia hitung rambut kita, tidakkah dia itu kepala kita? Kalau bisa gelundung tanpa dia kehendaki, itu mustahil. Saudara, kata-kata Calvin dalam bagian berkenaan dengan hal ini ya. Jika kita takut kepada Allah yang adalah Tuhan dari tubuh dan jiwa, kita tidak punya alasan untuk takut kepada manusia. Orang yang takut Allah tidak takut manusia. Orang yang takut manusia, dia tidak takut Allah. Ya, kalau dia takut Tuhan, tidak usah takut manusia. Yang kuasanya tidak pergi lebih jauh daripada tubuh, paling banter bunuh tubuh. Ya, berkenaan dengan pernyataan bahwa orang-orang mempunyai kuasa untuk membunuh tubuh, Kristus membuat pernyataan itu dengan cara kelonggaran atau pemberian hak. Allah mengizinkan orang-orang jahat untuk menikmati tingkat kebebasan seperti itu, supaya mereka menggelembung dengan keyakinan pada kuasa mereka sendiri, mengkhayalkan bahwa mereka bisa mengusahakan apapun dan bahkan bisa berhasil dalam membuat takut pikiran-pikiran yang lemah, seakan-akan mereka bisa melakukan apapun yang mereka senangi. Tetapi khayalan yang sombong dari orang-orang yang jahat, seakan-akan hidup dari orang-orang saleh diletakkan dalam tangan mereka, sama sekali tidak berdasar. Karena Allah menjaga mereka dalam batasan-batasan dan kekangan-kekangan kapanpun itu memperkenan dia, kekejaman dan kekerasan dari serangan-serangan mereka. Tapi mereka dikatakan mempunyai kuasa untuk membunuh dengan izinnya, karena ia sering mengizinkan mereka untuk memuaskan kemarahan mereka yang kejam. Di samping itu, pembicaraan Tuhan kita terdiri dari 2 bagian. Pertama, untuk mengajar kita menanggung dengan tenang atau sabar kehilangan hidup jasmani. Ia meminta kita untuk merenungkan baik hidup yang kekal dan kematian kekal. Dan lalu secara bertahap
sampai pada titik ini bahwa perlindungan dari hidup kita ada dalam tangan Allah. Jadi ayat 28 kelihatannya bisa bunuh, ya, karena dia maunya kita renungkan hidup kekal, neraka kekal. Orang bunuh tidak bisa masukkan neraka. Tuhan bunuh, dia bisa masukkan neraka. Tapi setelah itu naik ke 29 sampai 31, hidup kita pun mereka tidak bisa bunuh kecuali Tuhan menghendaki. Jadi saudara sebetulnya ya, bermusuhan dengan orang siapapun, Korak kayak yang bahayanya gimana, dukun santet atau FPI atau orang-orang agama lain yang anti Kristus atau penggede, saudara sebetulnya tidak perlu takut. Bagaimanapun berkuasanya dia, punya tentara tak banyak-banyaknya sekalipun, punya backing jenderal bintang 5, dia tidak akan bisa bunuh kita kecuali Tuhan kehendaki. Nyawa kita bukan di tangan dia, tidak peduli sehebat apapun dia. Nyawa kita di tangan Tuhan. Calvin memberikan komentar tentang Matius 10:29. Dia berkata demikian, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Kristus melanjutkan lebih jauh, seperti sudah saya beri petunjuk, dan menyatakan bahwa tiran-tiran, bagaimanapun adanya kegilaan mereka, tidak mempunyai kuasa apapun bahkan atas tubuh, dan bahwa karena itu adalah tidak benar dalam diri siapapun untuk takut pada kekejaman manusia, seakan-akan mereka tidak berada di bawah perlindungan Allah. Karena itu, di tengah-tengah bahaya, hendaklah kita mengingat penghiburan kedua ini. Karena Allah adalah penjaga hidup kita, kita bisa dengan aman bersandar pada providensianya. Providensia itu pelaksanaan rencana Allah. Bahkan kita melakukan ketidakadilan kepadanya, pada Tuhan, jika kita tidak mempercayakan kepadanya hidup kita, yang ia berkenan untuk mengambilnya ke bawah tanggung jawab tentang pemeliharaannya. Kristus mengambil atau menerima suatu pandangan umum tentang providensia Allah sebagai diperluas pada semua makhluk, dan lalu berargumentasi dari yang lebih besar kepada lebih kecil, bahwa kita ditegakkan oleh perlindungan khususnya. Hampir tidak ada yang harganya atau nilainya lebih rendah dari burung pipit, karena pada saat itu 2 ekor dijual seduit, atau seperti Lukas menyatakannya, 5 ekor dijual 5 ekor untuk 2 duit. Jadi 2 ekor 1 duit. Tapi kalau beli 4 ekor 2 duit, embus 1, buy 4 get 1 free. Ya, tetapi Allah memperhatikan mereka untuk melindungi mereka, sehingga tak ada apapun terjadi pada mereka karena kebetulan. Apakah ia yang begitu hati-hati terhadap burung pipit tidak mempedulikan hidup manusia? Saudara, kita bukan di tangan orang, kita di tangan Tuhan. Saudara, mari kita lihat poin B sekarang. Ini kasus Yesus sendiri di hadapan Pontius Pilatus, Yohanes 19 ayat 10 dan ayat 11. Maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Yesus di hadapan Pilatus diam bidak, tak mau ngomong, sampai Pilatus mengatakan kata-kata ini. Dan kata-kata ini kata-kata yang sombong, tapi betul-betul merupakan pemikiran dia. Menurut dia, dia berkuasa membebaskan, berarti biarkan Yesus hidup, atau menyalibkan, berarti bunuh Yesus, mati ke Yesus di tangan Pilatus. Itu pemikiran dia. Tapi saudara, kita lihat ayat 11. Yesus menjawab, engkau tidak punya kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Yesus membantah pemikiran Pilatus. Orang yang punya power, orang yang punya kekayaan, seringkali pikir semua tergantung dia. Dengan uangnya bisa melakukan apapun, dengan powernya bisa melakukan apapun. Tapi saudara, Tuhan berkata, kamu tidak bisa melakukan apapun kecuali Tuhan mengizinkan. Kuasa tidak berguna apapun kecuali Tuhan mengizinkan. Komentar Calvin saudara tentang bagian ini. Beberapa orang menjelaskan ini dalam arti yang umum, bahwa tak ada apapun yang dilakukan atau terjadi dalam dunia kecuali oleh izin dari Allah. Seakan-akan Kristus telah berkata bahwa Pilatus, sekalipun dia berpikir bahwa dia bisa melakukan segala sesuatu, tidak akan melakukan apapun lebih dari yang Allah izinkan. Pernyataan itu tak diragukan adalah benar, bahwa dunia ini diatur oleh pengaturan atau penetapan atau kontrol Allah, dan bahwa apapun yang
yang diusahakan oleh orang-orang jahat, tetap mereka bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari kecuali sebagaimana kuasa rahasia dari Allah mengarahkan. Saudara, manusia yang terkuat pun, paling hebat, paling berkuasa, menggerakkan satu jari tidak bisa. Orang kafir kalau dengar khotbah ini, mungkin dia akan bantah dengan ngomong kosong. Aku bisa gerakan, tak gerakan. Loh, pada waktu dia bisa, berarti Tuhan izinkan. Tapi kalau Tuhan tidak mengizinkan, tidak bakal bisa. Banyak orang yang stroke, suruh gerakan satu jari, tidak bisa gerak, saudara. Jadi saudara, kalau selama Tuhan mengizinkan, ya dia bisa. Tapi kalau Tuhan tidak mengizinkan, tidak bakal bisa. Lenski berkata tentang teks ini. Saya surprise dengan komentar Lenski. Lenski ini seorang Armenian, tapi komentarnya dalam bagian ini sangat reform. Tadinya diam. Jadi Yesus tadi kan diam ya. Sekarang Yesus menjawab. Karena diam akan berarti bahwa Yesus tahu atau mengakui bahwa Pilatus mempunyai kuasa atas dia yang dengan sombong ia klaim. Yesus menusuk pernyataan yang sombong itu dengan suatu kontradiksi yang langsung. Engkau tidak punya kuasa atas aku sama sekali. Tapi dalam suatu arti tertentu, ia atau Pilatus punya kuasa. Itu telah diberikan kepadanya dari atas. Yesus bukan sedang berpikir tentang kaisar yang telah menobatkan Pak Pilatus dengan kuasa, tapi tentang Allah yang dalam providensia telah mengizinkan seorang dari karakter Pilatus untuk ditempatkan dalam jabatan gubernur pada saat itu. Karena kalimat yang indah ini, saudara, Pilatus harus tahu bahwa bukan ia yang memegang atau menggenggam Yesus dalam tangannya. Sebuah tangan yang lebih tinggi memegang atau menggenggam Pilatus. Mata kita terbatas, saudara. Kita cuma bisa lihat, ya, Pilatus bisa bunuh Yesus. Tapi orang yang memandang dengan iman, dengan kacamata Alkitab, tidak. Allah memegang Pilatus. Pilatus tidak bisa bunuh kecuali kalau memang diizinkan. Dan dalam kasus ini memang diizinkan. Stephen Tong pernah mengatakan, entah di tahun berapa itu, Presiden Amerika Nixon waktu itu bertemu dengan Mao Zedong. Dua negara nuklir yang besar bertemu. Lalu mereka berjabat tangan dan dengan sombong mengucapkan kata-kata, nasib seluruh dunia ada dalam tangan kita. Saudara, apakah benar nasib seluruh dunia ada dalam tangan mereka? Kelihatannya dengan nuklir yang mereka miliki dan mereka yang punya hak tekan tombolnya. Tapi saudara, tangan mereka di tangan Tuhan. Yang mau tekan tombol di tangan Tuhan. Otak mereka yang harus menjalankan saraf untuk memencet, otak mereka pun di tangan Tuhan. Mereka tidak bisa tekan tombol dan meletuskan perang nuklir tanpa kehendak dan izin daripada Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara? Sebentar lagi Nixonnya jatuh karena skandal Watergate dan Mao Zedong mati. Itu kesombongan mereka yang anggap dunia di dalam tangan kita. Dan Tuhan tunjukkan, kamu itu tidak ada apa-apanya. Satu langsung turun dengan nama buruk, satunya game over. Apanya yang dalam tangan mereka? Saudara, ini sesuatu yang betul-betul luar biasa ya. Jadi orang bunuh orang kelihatannya gampang, tapi tidak bisa. Kalau bukan karena izin dan kehendak Tuhan, tidak ada yang bisa mati. Saudara, saya menyaksikan, saya pernah cerita mungkin ya, dalam TV kabel itu ada satu film dokumenter tentang rencana Amerika membunuh Osama bin Laden. Waktu itu belum berhasil, saudara ya. Jadi sebelum 9/11 WTC ditabrak itu ya, Amerika sudah berusaha. Pertama dengan rudal Tomahawk, tadi incar tempatnya di sana, tembak 2 orang. Ada lagi dengan pesawat tanpa awak nyerang. Ada lagi dengan serangan bom non-nuklir yang terbesar di dunia. Hanya melukai bin Laden, tapi tidak bisa bunuh dia. Masuk lagi dengan tentara nyerang,
10 cara, saudara. Bayangkan, saudara, ini negara adik kuasa ya, terhebat di dunia, terkuat di dunia, tercanggih di dunia. Bunuh satu orang teroris ini 10 tahun dia tak berhasil dengan 10 cara. Lalu saudara, film satunya menunjukkan pada waktu Bin Ladennya betul-betul berhasil dibunuh. Diceritakan semua. Ini film dokumenter. Saudara, bagaimana? Ini mata-matanya Amerika dengan satelitnya ya. Bisa lihat saudara sampai jamnya, jam berapa itu bisa lihat. Dia melihat di daerah Pakistan ada suatu rumah yang mencurigakan. Lalu ada suatu orang Kuwait. Ini orang ini mencurigakan. Aneh saudara. Soalnya dia terus pergi wartel itu aja. Ada wartel dekat, dia pergi bermil-mil jauh-jauhnya. Dan satu kali ke wartel itu, dia tidak mau ke wartel itu lagi. Telepon juga demikian. Tidak ada pakai handphone, tidak kenapa. Harus dengan telepon umum dan jauh-jauhnya. Semua tingkah laku yang mencurigakan. Sehingga Amerika mulai curiga, jangan-jangan rumah ini ada Bin Laden di dalamnya. Keker-keker terus tidak kelihatan Bin Ladennya. Tapi si Kuwait ini mencurigakan. Ada anak-anak main bola yang masuk ke rumahnya, mau ngambil. Tidak boleh, dikasih duit. Bolanya biar, orang tidak boleh masuk. Orang tak curiga. Curiga juga selingkis dengan segala macam cara, saudara. Ini satu tim yang betul-betul merahasiakan secara luar biasa ketat. Ini pekerjaan betul-betul sangat dirahasiakan. Tim ini mengambil kesimpulan Bin Laden ada di rumah itu kemungkinannya 70-80%. Lalu bagaimana nih 70-80%? Kalau yakin 1% lain, ini di negara orang di Pakistan saudara. Gini, ambil tim yang lain, tim yang independen, terpisah total dari tim yang pertama. Tidak tahu apa-apa, tapi semua data diberikan ke sana. Saudara rahasiakan juga runding. Menurut kamu dengan data seperti ini, berapa persen kemungkinan Bin Laden di sana? Mereka runding. Diduga mula-mula, wah bakal persentasenya tinggi, lebih tinggi dari sini atau gimana. Heran saudara, ternyata mereka keputusannya bagi kami tidak meyakinkan. Kemungkinan Bin Laden di sana 30 atau 40%. Wah, semua akhirnya pikir 30-40, 70-80, berarti kemungkinan cuma sekitar 50-50. 50-50 nyerang di negara orang. Nah saudara, juga menyerangnya mereka tidak akan mau melibatkan Pakistan. Karena Pakistan itu disebut frenemy, friend dan enemy. Ya, secara apa itu ya, hubungan diplomatik mungkin friend, tapi orang Pakistan mayoritas Islam, anti Amerika, bendera Amerika ditunjukkan, dibakar dan sebagainya. Jadi ini kalau kerjasama bocor nanti tidak bisa, pasti bocor ke sana, tidak mau. Jadi kalau mereka mau menyerang, kirimkan regu menyerang ke negaranya orang, dan mereka menyerang dengan helikopter saudara. Kalau menyerang dengan helikopter terbang rendah sekali menghindari radarnya musuh, itu juga sangat membahayakan. Kalau terbang rendah bisa tutup anjlok. Dan kalau sampai terdeteksi radar, Pakistan punya persenjataan yang cukup canggih buatan Amerika. Notabene F-16, kalau F-16 nya dikeluarkan, helikopter dia lawan F-16, amblas saudara. Jadi saudara, ini risiko tinggi. Persentasenya 30-40, 70-80. Semua bilang, tidak usah nyerang. Tapi saudara, keputusan di tangan Obama. Dan Obamanya berkata, beri aku waktu 1 malam. Aku mikir. Obama mikir 1 malam. Dengan kemungkinan 50-50. Aneh bin ajaib. Dia mengatakan serang. Dan biarpun serangan itu pertama, helikopternya sudah anjlok dan sebagainya, tapi tetap dijalankan terus. Dan betul-betul berhasil membunuh Osama bin Laden. Saudara, tidak melihat di sini bahwa mati hidup orang di tangan Tuhan. 10 kali itu ya belum layani. Bah seluruh dunia mau bunuh dia tidak bisa mati dah. Bom nuklir gak mati dah. Tapi kalau sudah waktunya, rasanya tidak
masuk akal kok bisa Obama memutuskan nyerang tuh, gimana otaknya dia? Di negara orang itu. Tapi saudara, seperti kata-kata firman Tuhan, hati raja seperti batang air di tangan Tuhan, dialirkannya kemana dia kehendaki. Tuhan yang memimpin bahwa serang, waktunya mati, harus mati, saudara. Hitler lebih hebat lagi, saudara. Film dokumenter Hitler semasa dia berkuasa, kalau saya tidak salah 52 kali usaha pembunuhan terhadap dia, tidak ada satu yang berhasil. Podium tempat dia mau pidato diberi bom di belakangnya. Hitler memajukan jam pidatonya, dan dia bisa pidato panjang 2 jam, 3 jam, tetap akan meledak kena. Tapi hari itu pidatonya pendek, tidak sampai 1 jam. Hitler pergi, bomnya baru meledak, ketangkep yang masa. Dan demikian saudara, banyak percobaan tidak berhasil terus, sampai usaha ke-53 baru berhasil. Siapa melakukan pembunuhan yang ke-53? Hitlernya sendiri. Dia tembak kepalanya dengan pistol, baru dia mati. Itu juga dalam izin Tuhan. Ya saudara, orang bunuh orang hanya kalau Tuhan menghendaki. Sekarang mari kita lihat poin C, Wahyu 6 ayat 11. Dan kepada mereka masing-masing diberikan cahaya jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka, orang-orang Kristen yang akan dibunuh sama seperti mereka. Saudara, ini orang-orang yang mati syahid ya. Mereka kepingin keadilan Tuhan ditegakkan, orang-orang jahat dihukum, tapi suruh istirahat sebentar lagi. Tunggu sampai jumlahnya genap orang-orang Kristen yang harus mati syahid, dibunuh seperti mereka. Istilah genap menunjukkan jumlah orang yang dibunuh sudah ditentukan. Kalau tidak genap apanya? Saya tentukan, saya baru segini, tidak bisa. Terus mati lagi, pas genap, baru Tuhannya hancurkan mereka. Saudara, William Nixon memberikan tafsiran tentang teks ini dengan kata-kata ini. Demikian jiwa-jiwa dari para martir itu ini harus menikmati istirahat surgawi mereka untuk sedikit waktu lagi, sampai setiap orang pilihan telah dibawa ke dalam kandang, dan jumlah dari para martir telah genap. Allah tahu jumlah yang pasti, itu telah dipastikan dari kekekalan dalam ketapannya, sampai jumlah itu dicapai di bumi, hari penghakiman akhir tidak bisa datang. Jadi saudara, orang bunuh orang Kristen dibunuh bisa? Ya, kalau Tuhan menghendaki. Kalau Tuhan tidak menghendaki, tidak bisa. Saudara, poin D, bangsa membunuh bangsa. Inilah lagi merupakan pekerjaan Tuhan. Saudara, saya berikan banyak contoh, tapi saya kira terlalu banyak. Saya akan kurangi saja ya. Kita baca beberapa saja, ini ada 7 kalau tidak salah. Yang pertama, 2 Tawarik 36 ayat 17. Tuhan menggerakkan raja orang Kasdim melawan mereka. Raja itu membunuh teruna mereka dan pedang dalam rumah kudus mereka, dan tidak menyayangkan teruna atau gadis, orang tua atau orang ubanan. Semua diserahkan Tuhan. Perhatikan ya, Tuhan menggerakkan, diserahkan Tuhan. Jadi saudara, biarpun bangsa menyerang bangsa, Tuhan yang menyerahkan, Tuhan yang menggerakkan. Semua itu dalam kendali daripada Tuhan. Harus ada kehendak, harus ada izin dari Tuhan. Contoh yang kedua saudara, Yeremia 17 ayat 7 dan 9. Aku akan menggagalkan rancangan Yehuda di Yerusalem di tempat ini, dan aku akan membuat mereka, perhatikan, aku akan membuat mereka rebah oleh pedang depan musuh mereka, dan oleh tangan-tangan orang yang ingin mencabut nyawa mereka. Aku akan membiarkan mereka dimakan burung-burung di udara, dan oleh binatang-binatang bumi. Aku akan membuat kota menjadi kengerian, menjadi sasaran cuitan. Setiap orang melewati akan merasa ngeri dan bersuit karena segala pukulan yang dideritanya. Aku akan membuat mereka memakan daging anak-anaknya laki-laki dan daging anak-anaknya perempuan, dan setiap orang memakan daging temannya. Dalam perang itu dibuat keadaan menjadi begitu sukar, kelaparan luar biasa, sampai menjadi kanibal. Karuan kalau menjadi kanibal itu makan orang lain, makan anak laki-laki
sendiri, anak perempuan sendiri. Bisa terbayangkan, betul-betul sesuatu yang luar biasa. Tapi saudara, Tuhan yang membuat semua ini. Semua ini tidak bisa terjadi kalau bukan karena izin Tuhan. Yeskiel 5, 8 sampai dengan 10. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, lihat aku, ya aku sendiri akan menjadi lawanmu, dan aku akan menjatuh hukuman kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Oleh karena segala perbuatan keji yang ku perbuat, yang keji akan ku perbuat kepadamu, yang belum pernah ku perbuat, dan yang tidak pernah lagi akan kubuat. Sebab itu di tengah-tengah tengah-tengahmu ayah akan memakan anak-anaknya, dan anak-anak memakan ayahnya. Dan aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu, sedang semua yang masih tinggal lagi daripadamu akan kuhamburkan ke segala penjuru angin. Ya, lagi Yesaya 49 juga kurang lebih sama. Tuhan bekerja sampai terjadi kanibalisme dan sebagainya. Dan kalau saudara lihat poin ketiga, Yeremia 43, 11. Poin keempat, Yeremia 47, 6 dan 7. Poin kelima, Yeremia 50 ayat 9. Poin keenam, Habakuk 1 ayat 6 dan 12. Zakaria 14 ayat 2, itu poin yang ketujuh. Bangsa bunuh bangsa, ini banyak, dan semua ayat ini menunjukkan Tuhan mengatur semua. Tuhan menghendaki itu semua. Ya, saudara, setan bunuh orang, orang bunuh orang, bangsa bunuh orang. Sekarang orang bunuh diri. Dalam kasus seseorang membunuh diri, itu juga pekerjaan Tuhan, hanya bisa terjadi oleh izin Tuhan. Jangan pikir orang bunuh diri gampang ya. Saya pernah debat dengan teman saya, satu kos. Waktu itu saya masih calon hamba Tuhan, belum sekolah teologi. Dia calon sarjana hukum, dia masih sekolah hukum, dan dia termasuk 3 besar di sekolahnya, di angkatannya. Sekarang jadi notaris top Surabaya. Saudara, dia memang tidak Kristen dan berusaha debat dengan saya. Saya percaya Allah menetapkan, mengatur segala sesuatu. Dia tidak percaya dan sebagainya. Dan dia memberikan saya suatu argumentasi. Coba, sekarang kamu bilang mati, hidupku ditentukan Tuhan. Aku belum waktunya mati, tapi tak bunuh diriku sendiri. Mati kan? Berarti bisa mati sebelum waktunya. Waktu itu ada pisau, saudara. Saya ambil, saya kasihkan dia. Bunuhan. Menurut aku kamu belum waktunya mati. Dia cengar-cengir, tak bisa ngomong dia, saudara. Kalau dia cukup gila, ambil pisau, saudara, betul-betul tusuk dirinya, ya memang wayane mati. Tapi kalau belum waktunya, Tuhan akan berikan dia kewarasan untuk pikir, gendek aku debat beginilah, tak tusuk sendiri diriku. Pikirannya, keputusannya dalam tangan Tuhan. Tangannya makan pisau dalam tangan Tuhan. Jangan pikir gampang orang bunuh diri. Orang bunuh diri pun butuh keberanian luar biasa, saya pikir, atau pikiran yang gelap gulita. Sangat butuh itu, saudara. Tidak gampang loh orang bunuh diri, saya pikir. Orang yang bunuh diri dengan memotong nadia, hampir semua, sangat jarang ditemukan yang langsung duet lalu dia mati, kehabisan darah. Sangat jarang. Biasanya, saudara, irisan sedikit, sebelahnya ada lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Seakan-akan dia nyoba-nyoba sambil takut, sampai akhirnya baru irisan yang memutuskan tadi. Sangat sering Tuhan sampai sedikit, aduh sakit, wis madep warung, bisa, saya yakin banyak. Tapi kalau dia bisa bablas sampai betul-betul motong, ya sudah waktunya. Nggak tahu Tuhan biarkan setan menggelapkan otaknya, entah bagaimana, saya nggak ngerti. Baru dia bisa berhasil bunuh diri. Waktu saya tempoh hari khotbah di TTC dan Trade Center, pertama kali dan terakhir kali saya pergi ke sana, karena saya pergi ke sana untuk diundang khotbah. Ada satu stand yang adakan khotbah, saya diundang. Pas saya pergi ke sana, ada perempuan yang loncat dari
Tak tahu tingkat tertinggi berapa, tingkat 4 atau tingkat berapa saya tidak ingat. Dia bawa anaknya dilemparkan duluan, blak, mau dia terjun, blak. Bodohnya dia terjun, dia jatuh di atas anaknya. Jadi dia jatuhnya agak empuk ya. Anaknya langsung mati. Dia masih hidup. Tidak tahu akhirnya mati juga atau tidak, saya tidak tahu. Ya, tapi kalau dia hidup, wah, urusan polisi ini bunuh anak mau tidak mau. Ya, tidak betul dia bunuh diri tapi tidak berhasil. Saudara, butuh kenekatan yang luar biasa ya. Lemparkan anaknya, lalu terjun. Itu nekat luar biasa. Ya, kalau tidak sangat gelap, tidak akan lakukan itu. Tapi lagi-lagi saudara, semua dikuasai oleh Tuhan, diatur oleh Tuhan. Tidak bisa terjadi kalau bukan karena kehendak Tuhan. Kalau saudara, kasus bunuh diri dalam Alkitab 1 Tawaris 10 ayat 4 dan ayat 14. Lalu berkatalah Saul pada pembawa senjatanya, "Hulurlah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini memperlakukan aku sebagai permainan." Dia luka daripada ditawan, dijadikan permainan, dia tidak mau. Bunuh aja. Tapi saudara, pembawa senjata tidak mau, karena ia sangat segan. Saya percaya ini juga diatur oleh Tuhan. Dia tidak berani. Ya. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Jadi ceritanya jelas Saul bunuh diri karena pembawa pedangnya tidak mau bunuh dia. Dia bunuh diri. Tapi ayat 14 perhatikan. Dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Jadi ceritanya jelas Saul bunuh diri. Tapi ayat 14 ini mengatakan Tuhan membunuh dia. Jelas penyebab pertama tetap Tuhan. Tuhan mengatur, menetapkan, mengatur semua sehingga terjadi hal itu. Dia prima causa, first cause, penyebab pertama. Matthew berkata tentang bagian ini. Saul membunuh dirinya sendiri, tapi dikatakan Allah membunuh dia. Apa yang dilakukan oleh tangan-tangan jahat tetap dilakukan oleh rencana yang ditetapkan dan pengetahuan Allah. Jadi saudara, tetap Allah yang melaksanakan. Tidak peduli orang bunuh diri. Sekarang saudara, poin yang ketiga, hal-hal yang kebetulan. Tadi setan bunuh orang, orang bunuh orang, lalu hal-hal kebetulan itu membunuh. Saudara, hal kebetulan membunuh itu banyak ya. Ya, kalau cuma cerita banyak. Oh, orang kepleset kulitnya pisang, jalan tak buah, mati. Apakah pernah terjadi sungguh-sungguh saya tidak tahu, tapi mungkin sekali. Kulit pisang licin, bok, jatuh. Orang jatuh di kamar mandi, lalu stroke atau apapun atau langsung mati sangat sering. Termasuk ayah saya, biarpun waktu itu tidak sampai mati, cuma sininya buncur. Karena itu kamar mandi itu tempat yang sangat harus dijaga, khususnya lantainya. Yang lain mau belakrak sakarap mulai. Tapi kalau lantainya licin, wah itu sangat membahayakannya. Saudara, itu kelihatannya kebetulan, saudara. Apakah hal kebetulan begitu bisa membunuh? Ya, lagi-lagi kalau Tuhan mengizinkan atau menghendakinya, dan semuanya tetap diatur oleh Tuhan. Kan saya berikan beberapa contoh tentang kematian karena kebetulan. Ya, dalam Alkitab. Poin A, Keluaran 21:13. Tapi jika pembunuhan itu tidak disengaja, melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan itu, maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat di mana ia dapat lari. Nah, sebelumnya, kalau orang bunuh sengaja, hukuman mati langsung. Tapi yang ini tidak sengaja, saudara. Tangannya tidak sengaja, tapi dikatakan melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan itu. Tidak sengaja, tapi bunuh orang. Dalam King James bagian yang saya garis bawahi diterjemahkan, tetapi Allah menyerahkannya ke dalam tanganmu. RSV dan NIV, tetapi Allah membiarkannya jatuh ke dalam tanganmu. NIV, tapi Allah membiarkannya terjadi. Yang dimaksud dengan pembunuhan yang tidak sengaja itu dijelaskan atau diberi contoh dalam Ulangan 19 ayat 4 dan ayat 5. Coba kita lihat ya. Inilah ketentuan mengenai pembunuh yang melarikan diri ke sana dan boleh tinggal hidup. Apabila ia membunuh sesamanya manusia dengan tidak sengaja, dengan tidak membenci dia sebelumnya. Misalnya, apabila seseorang pergi ke hutan dengan temannya untuk membelah kayu,
ketika tangannya mengayunkan kapak untuk menebang pohon kayu, maka kapak terlucut dari gagangnya, lalu mengenai temannya sehingga mati, maka ia boleh melarikan diri ke salah satu kota. Contohnya ini orang ngapak pohon, ngapak, mata kapaknya lepas. Kok ya pas di jalurnya itu ada temannya? Dia tidak benci, tidak bermaksud bunuh, tapi kebetulan saja mata kapak lepas, kebetulan saja lari ke jalur orang itu, kebetulan saja kena kepalanya. Kalau cuma karena jarinya lah gak apa-apa, paling jarinya yang luka. Karena kepalanya terus dia mati. Ini saudara, dalam Keluaran 21 ayat 13 itu dikatakan tangannya ditentukan Allah melakukan itu. Memang terjemahan Indonesia agak terlalu kuat ya. Yang King James, Allah menyerahkannya dalam tangannya. RSV, Allah membiarkannya jatuh dalam tangannya. NIV, Allah membiarkannya terjadi. Tapi saya percaya memang di sini jelas harus ada izin daripada Tuhan. Tanpa itu tidak bisa hal kebetulan itu terjadi. Tidak ada kemungkinan. Saudara, Calvin mengatakan demikian. Harus diperhatikan bahwa Musa menyatakan bahwa pembunuhan yang bersifat kebetulan, seperti yang biasa disebut, tidak terjadi oleh kebetulan, tapi sesuai atau menurut kehendak Allah. Seakan-akan ia sendiri membimbing orang yang dibunuh atau terbunuh pada kematian. Karena itu, oleh jenis kematian apapun orang-orang diambil, adalah pasti bahwa kita hidup dan mati hanya pada perkenannya. Dan pastilah, jika bahkan seorang burung pipit tidak bisa jatuh ke tanah kecuali kehendaknya, adalah sangat mengerikan bahwa manusia yang diciptakan menurut gambarnya harus ditinggalkan pada perubahan nasib yang buta. Karena itu haruslah disimpulkan, sebagaimana kitab suci di bagian lain mengajarkan bahwa masa hidup dari setiap orang ditetapkan. Dengan mana teks yang lain sesuai. Engkau membelakan manusia pada kehancuran atau kebinasaan dan berkata, kembalilah hai anak manusia. Mazmur 93 ayat 3 King James. Memang benar bahwa apapun yang tidak mempunyai perintah yang jelas atau keharusan, bagi kita kelihatannya merupakan kebetulan. Dan demikianlah apapun menurut alam bisa terjadi sebagai apa yang kita sebut kebetulan. Tapi pada saat yang sama harus diingat bahwa apa yang bisa menyimpangkan ke arah manapun diperintah oleh rencana rahasia Allah, sehingga tak ada apapun yang terjadi tanpa pengaturan dan ketetapannya. Saudara, kecelakaan itu sering terjadi karena kebetulan yang bertumpuk-tumpuk. Saya mungkin pernah ceritakan, tapi mungkin tidak mendetail, kecelakaan pesawat Concorde. Concorde itu satu-satunya pesawat terbang supersonik yang untuk umumnya. Supersonik biasanya kan pesawat tempur. Satu-satunya untuk umum Concorde, milik Prancis dan Inggris, barangkali digabung barangkali ya, tapi yang jelas Prancis. Nah saudara, apa yang menyebabkan Concorde akhirnya tutup? Pesawat Concorde lepas landas, saya kira dari Prancis ya. Pada waktu sudah mencapai kecepatan puncak di daratan, mau naik, kelihatannya naik, bagi orang tidak tahu ya naik kelihatan, tetapi orang kebakaran sudah, wah, jalan kebakar sudah. Akhirnya diapakan udah bisa, dia turunnya begini, belar, dan di daerah pemukiman. Bukan hanya seluruh pesawat mati, tapi orang-orang di situ ada yang ketimpa mati juga. Lalu selidik, nah ini cara canggihnya selidiki ya, selalu selidiki semua apa penyebabnya. Dan ternyata saudara, penyebabnya hanya ada sepotong besi yang tertinggal di landasan dari pesawat yang berangkat sebelumnya. Dicek pesawatnya, hilang besinya itu dari pesawat itu memang. Jadi dia terbang, entah kenapa sepotong besi jatuh. Cuma kecil saudara, paling segini, dan tidak tahu betul. Tapi Concorde melindasnya dengan kecepatan mau take off itu 300 km per jam. Bannya langsung meletus saudara. Dan pada waktu bannya meletus, tetap jalan, hancur bannya. Satu potongan cukup besar, wah, mukul tangki bensinnya. Tangki bensinnya memang masih bertahan, jadi bukan jebol ya, tapi tidak tahu bagaimana bensinnya bocor.
Lah, kalau cuma bensin bocor, mestinya tidak meledak, tidak terbakar loh. Apa yang membuat percikan? Memang kalau yang ini juga, kalau yang lain tidak. Ya, tapi yang ini juga. Mungkin pada waktu jalurnya dia mau nabrak tangki, itu ada satu kabel. Kabelnya ditabrak, kabelnya putus. Kalau putus, das, tidak apa-apa saudara. Tapi putusnya kiwir-kiwir. Nah ini menimbulkan bunga api ya. Belar, terbakar, dan habis. Sejak itu Concorde lalu menambah bannya ditebalkan, tangkinya ditebalkan, dan sebagainya untuk menghindari kecelakaan sejenis. Tapi akibatnya biayanya naik luar biasa. Dan akhirnya tidak ada yang mau naik Concorde, dan Concorde tutup. Saudara perhatikan, matinya banyak orang dan tutupnya Concorde itu terjadi karena kebetulan numpuk di atas kebetulan. Kebetulan pesawat yang terbang sebelumnya menjatuhkan sepotong besi. Kebetulan tidak ada orang yang jadi untuk melihat besi itu dan menyingkirkan. Kebetulan kok kelindes oleh bannya pada saat puncaknya dan meletus, lalu masih jalan. Kebetulan sepotong terlempar, nabrak tangkinya. Kebetulan nabrak kabel dan kiwir-kiwir ngefong belah, numpuk semua kebetulan. Kebetulan Reform tidak percaya kebetulan. Dalam Alkitab kata kebetulan itu ada, tapi itu dari sudut pandang manusia. Sungguh-sungguh kebetulan, saya tidak percaya. Tidak ada kebetulan. Tuhan mengatur semua, sekalipun kelihatannya kebetulan. Sekarang contoh kedua, 1 Raja 22 ayat 34. Ini lanjutannya yang tadi ya, Nabi Mikha dan sebagainya ya. Ahabnya tetap berangkat perang ya. Tapi seorang menarik panahnya, seorang musuh ya, dan menembak dengan sembarangan saja, dan mengenai Raja Israel Ahab di antara sambungan baju sirahnya. Kemudian dia berkata pada pengemudi keretanya, putar, bawa aku keluar dari pertempuran sebab aku sudah luka. Kitab suci Indonesia mengatakan menembak dengan sembarangan saja. King James dan RSV menarik busurnya secara untung-untungan. NIV dan NIV menarik busurnya secara sembarangan. Saudara, kata yang saya garis bawah itu ya, secara untung-untungan atau secara sembarangan. Kata bentuk jamaknya muncul dalam 2 Samuel 15 ayat 11. Dan dalam kitab suci Indonesia terjemahkan tanpa curiga. Tapi tanpa curiga itu dalam terjemahan NIV dengan tak bersalah, NIV dengan tak bersalah, King James dan RSV in their simplicity, dalam kesederhanaan mereka. Aneh ya, tapi pokoknya itulah terjemahan mereka. Nah saudara, saya berikan ini karena berhubungan dengan komentar dari pulpit komentar ini. Pulpit komentar berkata demikian, seorang pemanah yang tak dikenal dan yang tak menyadari tindakannya, panah yang menusuk pakaian perang Ahab ditembakkan dalam kesederhanaan. Ya, kalau kita secara untung-untungan, dia tidak mengarah apapun, saudara, ngawur saja. Mana ada orang perang nembak seperti itu, saudara? Masa ada orang perang nembakkan panahnya ngawur? Tapi terjadi di sini tanpa tujuan yang disengaja dan tanpa pemikiran untuk menyerang sang raja. Dia tidak tahu sang rajanya yang mana. Karena apa? Raja perang biasa pakai pakaian kebesaran. Ahab takut membuatnya Mikha. Dia menyamar jadi kayak orang biasa. Tidak tahu. Tapi dia nembak ngawur. Kena pas raja. Dan kena pas raja, dia pakai baju sirah. Kalau kena baju sirah tidak mempan, kena di sambungannya. Ini kebetulan yang numpuk di atas kebetulan lagi. Dan Ahabnya mati. Bagian yang terakhir pulpit komentar itu adalah tangan yang tak kelihatan yang memimpin panah kebetulan itu pada tujuannya. Itu betul-betul merupakan panah pembalasan Tuhan. Pulpit komentar berkata lagi demikian, betapa tidak bergunanya penyamaran pada waktu providensia dari Yang Maha Tahu yang dipersoalkan. Ahab bisa menyembunyikan dirinya dari orang Arab, tapi ia tidak bisa menyembunyikan dirinya dari Allah. Ia juga tidak bisa menyembunyikan dirinya dari malaikat dan setan, yang merupakan alat-alat dari providensia ilahi yang selalu mempengaruhi manusia dan bahkan hukum-hukum alam atau kuasa dan kekuatan alam. Pulpit komentar mengatakan lagi demikian, tembakan kebetulan
Sukses dari muslihat Ahab hanya berfungsi untuk membuat kelihatan dengan lebih jelas bahwa serangan itu datang dari tangan Allah. Tujuan atau rencana Ben-Hadad bisa digagalkan atau dihalangi, tetapi tidak tujuan atau rencananya. Tidak ada jalan untuk lolos dari Allah. Laki-laki saudara, tidak ada kebetulan. Ngawur, Tuhan mengarahkan. Waktunya dia memang mati. Jadi kebetulan membunuh, Tuhan menghendaki terjadi. Contoh ketiga, ini sekarang anaknya Ahab. Lucu saudara, bapak maupun anak mati secara kebetulan dalam dua peristiwa yang terpisah jauh. 2 Raja 1 ayat 1-4. Pada suatu hari jatuhlah Ahazia ini anaknya Ahab, dari kisi-kisi atau jendela kamar atapnya yang ada di Samaria, lalu menjadi sakit. Kemudian dikirimnyalah utusan-utusan dengan pesan, pergilah, mintalah petunjuk pada Baal Zebub, dewa ya, Allah di Ekron, apakah aku akan sembuh dari penyakit itu. Ini. Tapi berfirman malaikat Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan Raja Samaria dan katakan mereka, apakah tidak ada Allah di Israel? Jika kamu pergi untuk meminta petunjuk pada Baal Zebub Allah di Ekron, sebab itu bagilah firman Tuhan, engkau tidak akan bangun lagi di tempat tidurmu di mana kau berbaring, sebab kau pasti akan mati. Lalu pergilah Elia. Saudara, tentang kejatuhan dari jendela itu ya, itu laki-laki kebetulan. Saya di Medan kapan tuh ya, entah di Medan atau di mana ya, saya pokoknya bersama dua di Medan, mungkin di Surabaya berapa kali, saya lupa persisnya. Saya hampir mengalami hal model seperti ini, saudara. Ya bukan hampir bagaimana, tapi pokoknya di mall itu kan ada lubang yang dari atas bisa lihat sampai ke bawah beberapa lantai. Nah itu ada besi yang melingkar begini. Saya senden begini, berat saya 90, dan saya senden nekuk geger, ini besi, ini lubang tak dalam-dalam ini. Edi Susanto itu langsung narik saya, jangan kayak gitu. Ini saya tahu konstruksinya. Ini sama sekali tidak nancap di beton. Dan ini sama sekali tidak punya kekuatan. Seandainya dia biarkan, dan itu ambruk, ya saya tidak di sini, saudara. Di tempat yang lebih bagus. Jadi saudara, Ahazia ini raja. Mestinya rumahnya kan dibuat secara bagus, secara kokoh. Mungkin tukang kayunya atau tukang batunya atau siapapun yang membuat agak ceroboh, lalu kisi-kisi itu agak lemah. Dia duduk di sana dan kebetulan cuklek, blar, jatuh lantai bawah, blar, dan itu membawa kematian. Yang memang tidak langsung, tapi membawa kematian. Saudara, coba kita baca komentar ini ya. Raja yang malas sampai pada akhir hidupnya dengan cara satu, cukup sederhana. Duduk secara malas pada kisi-kisi jendela yang menonjol dari istana Samaria. Mungkin bersandar padanya dan memandang dari posisinya yang tinggi pada pemandangan yang indah di sekitarnya. Sandarannya tiba-tiba patah dan ia jatuh ke tanah atau halaman di bawah. Ia diangkat pingsan tetapi tidak mati dan dibawa ke dipan atau ranjangnya. Dalam pembicaraan umum, ini disebut suatu kecelakaan atau kebetulan, suatu kelalaian yang remeh dalam pemasangan jendela atau kisi-kisi. Tetapi itu mengakhiri karir kerajaannya. Padahal hal kebetulannya atau tak tentu yang remeh seperti ini tergantung hidup manusia, pergantian penguasa atau raja, dan seringkali rangkaian dari peristiwa-peristiwa dalam sejarah. Kita tidak bisa terlalu banyak dalam merenungkan bahwa keberadaan kita tergantung pada benang yang paling tipis, dan bahwa pada setiap saat sembarang penyebab remeh bisa memutuskannya. Yakobus 4 ayat 14. 2. Tetapi bersifat providensia. Providensia ilahi atau pelaksanaan rencana Allah harus dikenali dalam waktu dan cara penyingkiran raja ini. Ia telah menimbulkan kemarahan atau sakit dari Tuhan Allah Israel. 1 Raja 24. Dan Allah dengan cara mendadak ini menyingkirkannya. Ini merupakan satu-satunya pandangan rasional tentang providensia Allah. Karena seperti telah kita lihat, adalah satu peristiwa
adalah dari peristiwa yang paling remeh sering muncul akibat yang terbesar. Seluruhnya bisa dikontrol hanya oleh kuasa yang memperhatikan hal-hal yang kecil. Suatu ilustrasi yang hebat atau luar biasa diberikan oleh kematian dari ayah Ahazia sendiri. Karena takut pada nubuat Mika, Ahab menyamar dalam medan pertempuran dan tidak dikenal sebagai Raja Israel. Tapi hal itu tidak menyebabkannya lolos. Seorang dari barisan lawan menarik busurnya secara untung-untungan atau sembarangan, dan anak panah itu terbang dengan misi ilahi mengenai sang raja di antara sambungan baju sirahnya dan membunuhnya. 1 Raja 22 ayat 34. Providensia yang sama seksamanya yang memimpin anak panah itu sekarang memimpin atau menguasai situasi dan kondisi dari kejatuhan Ahazia. Dalam doktrin atau ajaran ini yang juga merupakan ajaran Kristus, ada penghiburan untuk orang baik atau saleh dan peringatan untuk orang jahat. Orang baik mengakui, masa hidupku ada dalam tanganmu. Mazmur 31 ayat 16. Dan orang jahat harus berhenti ketika ia merenungkan bahwa ia tidak bisa mengambil masa hidupnya dari tangan itu. Saudara, hal kecil bisa membunuh. Jadi kalau saudara sehat, jangan terlalu sombong. Ya, sehat, masih muda, oh masih jauh. Banyak orang mati muda, banyak orang mati dalam keadaan sehat. Juara larinya Atlas itu mati baru beberapa waktu yang lalu, atau jantung atau stroke. Lucu kan? Orang juara lari, saudara, napasnya luar biasa hebatnya, mati kan stroke. Memang dia stresnya tinggi, tapi saudara, dia mati kan stroke atau jantung, saya lupa. Saudara, jadi kebetulan membunuh. Apakah Sukhoi itu nabrak Gunung Salak? Kebetulan yang nyetir orang Rusia. Pertama, kebetulannya adalah kok beli Sukhoi. Sebetulnya menurut saya ya, itu bodoh. Beli Sukhoi pesawat Rusia. Kenapa Rusia? Rusia teknologinya canggih. Oh iya, tapi dia negara miskin. Dan karena negara miskin, saudara, tidak mungkin berikan banyak duit untuk melakukan penyelidikan, penelitian demi keamanan. Saya bolak-balik melihat kalau ada pesawat jatuh, lalu di TV ditunjukkan penyelidikannya itu bagaimana. Betul-betul luar biasa, saudara. Bertahun-tahun kadang-kadang mereka jadi satu kasus sampai ketemu penyebabnya apa. Karena apa? Kalau penyebabnya dalam pesawatnya, langsung pesawatnya tarik semua, dandani. Apakah itu dilakukan Rusia? Sukar dibayangkan. Hampir tidak bisa percaya. Duitnya tidak mampu, saudara. Jadi beli Sukhoi sudah. Ini bagi saya langkah yang aneh. Kenapa beli Sukhoi lagi-lagi? Sukhoi itu biasanya pada saat tempur ini pertama kali dia buat pesawat penumpang, langsung dibeli. Orang desain pesawat tempur sama pesawat penumpang tidak sama. Banyak hal yang lain. Lalu kok kebetulan yang terbang pertama tidak apa-apa ya? Kan ada pesawat pertama Sukhoi-nya terbang tidak apa-apa. Yang kedua, kok kebetulan pilotnya Rusia. Kebetulan dia tidak tahu dan mungkin kurang mempelajari medannya Indonesia. Dan katanya internet, kecelakaan itu terjadi karena pilotnya kaget, tidak menduga di Indonesia ada salak segede gunung. Jadi dia nabrak dan habis semua. Hanya karena suatu kebetulan. Hal kecil numpuk di atas numpuk. Tapi saudara, semua ditentukan. Dua yang batal, kebetulan batal. Nah, Tuhan atur, kamu belum waktunya mati. Borong. Saya barusan nonton kapan kemarin kalau tidak salah. Kemarin dulu. Saudara, Amerika itu punya pesawat B-2. Itu dianggap yang paling canggih dari angkatan udaranya Amerika Serikat. Dengan teknologi stealth atau siluman, mereka bisa masuk ke wilayah musuh, tidak bisa dideteksi oleh radar. Dan saudara, tahu berapa harganya pesawat itu satu biji?
1,4 miliar dolar. Dalam uang sini kira-kira 13 triliun. Satu pesawat 13 triliun. Saya tidak bisa bayangkan, saudara. Diopokno 13 triliun. Nah, lalu saudara, kemarin itu acaranya berjudul Destroyed in Seconds. Dihancurkan dalam beberapa detik, ya. Pesawat B-2 tuh dengan pilotnya lepas landas, nyenting, saudara. Sayapnya dia panjang sekali, saudara. Nyenting begini, sayapnya ujungnya nabrak landasan. Kelar. Pilotnya tetap berhasil keluar, tapi pesawat 1,4 miliar dolar habis bersih. Nah, seperti biasa, saudara, selidik punya selidik. Hanya penyebabnya itu ada sedikit embun, entah di bagian mana dari pesawat. Saya tidak terlalu mengerti pesawat, saudara, ya. Yang menyebabkan lalu alat-alatnya tidak bekerja dengan baik, sehingga yaitu sampai yang ngomong itu, saudara, yang memberikan penjelasan, sukar dipercaya sedikit embun menyebabkan hilangnya 1,4 miliar dolar. Kebetulan kok ada embun, kebetulan kok dulu yang mendesain tidak memperhitungkan hal itu. Biasanya mereka teliti luar biasa. Kebetulan tumpuk kebetulan. Tapi kebetulan pilotnya selamat. Lagi-lagi kehendaknya Tuhan. Selamat atau enggak? Enggak ada kebetulan. Tuhan mengatur. Karena poin keempat, saudara, hal yang lain. Setelah bahas kebetulan, sekarang hal yang lain. Seperti keputusan seseorang yang menyebabkan dia sendiri atau orang lain mati. Semuanya juga ditentukan dan diatur terjadinya oleh Tuhan. Coba kita lihat beberapa ayat ini, ya. 2 Samuel 17 ayat 14. Lalu berkatalah Absalom kepada setiap orang Israel, nasihat Husai orang Arki itu lebih baik daripada nasihat Ahitofel. Saudara, Husai ini orangnya Daud, pro Daud. Kalau yang Ahitofel berontak. Kalau tidak salah, Ahitofel itu kakeknya Bathsheba barangkali, ya. Jadi dia jengkel sama Daud gara-gara Bathsheba berzina dengan Daud dan sebagainya. Lalu pokoknya Ahitofel pro Absalom waktu pemberontakan Absalom. Husai pro Daud, menyusup musuh dalam selimut. Yang satu memberikan nasihat, Ahitofel, ya. Seandainya Absalom menurut nasihat Ahitofel, mampuslah Daud. Tapi Husai bilang, kali ini nasihatnya Ahitofel kurang bagus. Menurut aku sebaiknya begini. Dan Absalom mikir, lalu memutuskan yang mana lebih baik. Dia bilang nasihat Husai lebih baik. Dia mengikuti nasihat Husai. Dia tidak bisa membunuh Daud. Dia yang terbunuh mati. Sebab apa terjadi seperti ini? Sebab Tuhan telah memutuskan bahwa nasihat Ahitofel yang baik itu digagalkan dengan maksud supaya Tuhan mendatangkan celaka kepada Absalom. Keputusannya di tangan Tuhan. Kenapa tidak memilih nasihatnya Ahitofel? Mampus Daud. Daudnya belum maksudnya mati, Absalom yang maksudnya mati. Tuhan belokkan pikirannya, bukan mengikuti Ahitofel, tapi mengikuti Husai. Sekarang contoh kedua, Ulangan 2:30. Tapi Sion Raja Hesbon tidak mau memberi kita berjalan melalui daerahnya, sebab Tuhan Allahmu memberi keras kepala dan tegar hati dengan maksud menyerahkan dia dalam tanganmu sehingga terjadi sekarang ini. Dikeraskan hati, ya, tidak boleh lewat. Ada kata menyerah, mungkin dia hidup, tapi Tuhan mengeraskan, dia lawan, justru dia basmi, dia mati. Yosua 11 ayat 20 mirip sekali dengan poin B. Karena Tuhan yang menyebabkan hati orang-orang itu menjadi keras, sehingga mereka berperang melawan orang Israel, supaya mereka ditumpas dan jangan dikasihani, tapi dipunahkan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Contoh keempat, Hakim-Hakim 9 ayat 22 sampai 24. Setelah 3 tahun lamanya Abimelek memerintah atas orang Israel, maka Allah membangkitkan semangat jahat di antara Abimelek dan warga kota Sikem, sehingga warga kota Sikem menjadi tidak setia kepada Abimelek, supaya kekerasan terhadap ke-70 anak Yerubbaal dibalaskan
dan darah mereka ditimpakan kepada Abimelek, saudara mereka telah membunuh mereka, dan kepada warga kota Sikem yang membantu dia membunuh saudara-saudaranya. Dua kelompok raja dan warga Sikem, dua-dua jahat, Tuhan membunuh, jadi domba. Tahu-tahu berubah setia, menjadi tidak setia, bentrok, supaya bisa dihancurkan. Pemikiran mereka, keputusan mereka untuk tidak serang satu sama lain di tangan Tuhan untuk menghancurkan mereka. Contoh kelima, saudara, dan terakhir, 1 Samuel 2, 22 dan 25. Ini tentang anak-anak Eli, Hofni, Pinehas yang begitu bejat, dinasihati dan sebagainya. Saya cuma tekankan bagian akhir dari ayat 25. Dinasihati bapaknya sendiri, imam besar, dengan begitu lembut, terlalu lembut sampai Elinya dimarahi Tuhan dan dihukum oleh Tuhan gara-gara nasihat yang sangat kurang tegas. Tapi reaksinya Hofni Pinehas bagaimana? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu. Sebab apa? Sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Nanti Sentong bilang Tuhan tidak pernah berkehendak membunuh orang. Lalu ayat ini dibaca bagaimana sama dia? Saudara, jelas saudara ya, setan bunuh bisa kalau Tuhan kehendaki. Orang bunuh bisa kalau Tuhan kehendaki. Bangsa bunuh bisa kalau Tuhan kehendaki. Dan kebetulan membunuh, perubahan pikiran membunuh bisa kalau Tuhan kehendaki. Semua ini nanti kesimpulannya nanti poin kelima. Semua Tuhan sebetulnya, semua Tuhan. Tidak ada kebetulan, orang, setan, apapun. Semua Tuhan yang melakukan pembunuhan. Jelas saudara, hidup mati kita di tangan Tuhan. Hidup mati kita, matinya sudah ditentukan. Cuma kapan kita tidak tahu. Cara matinya ditentukan, tempatnya ditentukan. Kapan ditentukan, cuma kapan kita tidak tahu. Saudara, kalau nanti malam kematian datang, siapkah saudara? Kalau saudara tidak punya Kristus sebagai juru selamat, saudara belum siap. Cepat terima dia. Sekedar hadir di gereja, dibaptis, melayani, tidak menyelamatkan saudara. Hanya iman yang sejati pada Kristus itu menyelamatkan saudara. Yang belum percaya, cepat percaya. Atau kalau kematian menjemput tiba-tiba, saudara masuk neraka selama-lamanya. Saudara yang sudah percaya, sama, kita tidak tahu kapan kita mati. Karena itu marilah kita menggunakan sisa hidup kita, entah berapa lamanya, semaksimal mungkin untuk kemuliaan Tuhan. Supaya pada saat kematian menyebut kita, kita tidak usah malu menghadap Tuhan di sorga. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Kau telah pimpin serta berkati kami dalam sepanjang acara firman. Dan kami berdoa Tuhan, kalau di tempat ini ada orang-orang yang belum percaya, tolong mereka percaya supaya siap menghadapi kematian. Kami yang sudah percaya, buat kami menghitung hari-hari yang tersisa dengan bijaksana, dengan melakukan segala sesuatu semaksimal mungkin untuk Tuhan. Karena begitu mati, tidak ada apalagi yang bisa kami lakukan untuk siapapun. Tolong Tuhan supaya kami lebih banyak belajar firman, lebih banyak berdoa, lebih banyak melayani, memberitakan Injil, dan sebagainya. Supaya pada saat kami mati, semua pekerjaan kami memang sudah selesai. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.